kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, untuk konten The Legend of Neverland ini kita akan membahas tentang status apa saja yang perlu kita tingkatkan di dalam karakter kita guys. Jadi di karakter kita itu kan ada berbagai macam status ya guys ya. Lalu status apa saja sih yang perlu kita tingkatkan ya guys ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan status ya guys ya, kita lebih awal dulu untuk memperdalam karakteristik dari status kita ya, karakter kita ya guys ya, maaf. Jadi karakter kita untuk tank atau untuk DPS guys. Nah, di sini Mas Jul akan membahas untuk status-status kedua-duanya ya guys ya. Jadi untuk DPS apa saja sih awal yang wajib kita tingkatkan guys? Kalau dalam video-video kemarin kan hanya hal umumnya ya guys ya. Jadi kalau dalam video ini Mas Jul akan kupas tuntas guys. Jadi status apa saja yang perlu kita naikkan untuk awal-awal ya guys ya. Jadi tidak sampai salah guys. Jadi karena apa? Karena status ini sangat penting dalam dalam pembentukan karakter kalian guys. Jadi jangan sampai kalian itu salah ambil status ya guys ya. Gitu. Jadi kalau kemarin kan Mas Jul hanya menyampaikan status dasar yang perlu untuk kita tingkatkan apa saja. Dalam video kali ini Mas Jul akan membahas keseluruhan status yang harus kita naikkan bagi DPS dan tank ya guys ya. Bisa dilihat statusnya kan ada berbagai macam ya guys ya, ada kritikal dan macam-macam ya guys ya. Jadi di sini Mas Jul ingin membahas apa-apa saja sih yang perlu kita tingkatkan guys untuk karakter kita guys tentunya ya guys ya. Nah ini berbeda dengan konten sebelumnya ya guys ya. Kalau sebelumnya Mas Jul hanya menggariskan gambar besarnya saja ya guys ya. Jadi untuk peningkatannya apa saja gitu. Untuk dalam konten ini Mas Jul akan membahas lebih dalam ya guys ya. Kenapa status ini ditingkatkan, lalu kenapa kita harus memilih ini gitu guys. Bukan bermaksud Mas Jul sok tahu atau sebagainya ya guys ya, tapi ini menurut pandangannya Mas Jul ya guys ya dalam bermain The Legend of Neverland. Status-status ini yang menurutnya Mas Jul itu penting ya guys gitu. Makanya Mas Jul ingin berbagi pengetahuan lah ya guys ya, berbagai pengetahuan. Bila nanti misal ada penyampaian Mas Jul yang salah atau keliru ya kalian komen-komen saja guys. Oh Mas Jul ini keliru, ini harusnya ini ya. Nggak apa-apa guys, kita kan sharing-sharing ya guys ya. Oke. Untuk status-status yang awal ya guys ya, kita bahas dulu. Untuk yang pertama kita akan bahas DPS dulu aja ya guys ya. Jadi kita akan bahas untuk DPS dulu aja apa ya. Karena karakternya Mas Jul di sini kan DPS ya. Jadi kita bahas dulu untuk yang DPS dulu aja ya guys ya. Jadi status apa saja yang yang harus kita pilih atau kita tingkatkan dalam penyesuaian dalam DPS ya guys ya. Jadi yang DPS itu tentu saja pertama ya guys ya, itu adalah critical rate ya guys ya, critical. Kenapa sih harus critical guys, atau Mas Jul kenapa harus critical dulu? Ini kan status dasar ya guys, ini paling penting ini ya guys ya. Ini status dasarnya adalah kritikal. Jadi kalau DPS itu status dasar adalah kritikalnya ya. Jadi semakin tinggi kritikal ya guys, itu akan semakin mudah untuk men-trigger serangan kita mencapai maksimum bobot serangan ya. Jadi misal serangan kita 1000 ya guys ya. Kalau kita kritikalnya 150%, jadi ada kemungkinan 150% serangan kita akan maksimal 1000 terus guys. Begitu guys. Lebih mudahnya begitu guys. Ya. Jadi kenapa kritikalnya penting ya? Karena itu untuk mempermudah men-trigger dampak serangan ya guys ya. Dampak serangan dari serangan kita agar mencapai maksimal ya guys ya. Lalu yang kedua adalah attack atau serangan ya guys. Jadi untuk men-trigger kritikal itu serangan juga harus tinggi guys. Jangan misalnya serangan kita misal ya kritikalnya kok 100% lebih, serangan kita hanya 10.000, maaf ya ini ya 10.000, 20.000 ya. Tentu aja
itu tidak akan keluar. Itu dilihat dari batas ambang level ya guys ya. Sekali lagi itu dilihat dari batas ambang level. Kan ada level, misal level 130 untuk normalnya serangan sekian gitu ya guys ya. Untuk normal serangan sekian gitu ya guys ya. Jadi jangan dibilang oh, kalau level 1 serangan 20.000 ya pasti OP Mas Jul ya. Itu beda ya guys ya. Ini kan melihat dari dari level ya guys ya. Levelnya Mas Jul adalah 130-an ya guys ya. Jadi kita batas ambang level 130 guys. Oke, lalu yang ketiga adalah damage meningkat ya guys ya. Damage meningkat ini sangatlah penting untuk status DPS ya guys ya. Ini adalah tambahan status untuk meningkatkan damage ya, meningkatkan daya serang. Jadi status ini sangatlah penting dan wajib untuk bagi kalian yang DPS memiliki ini. Dari mana mendapatkannya Mas Jul? Tentu saja dari equip, dari weapon ya guys ya, statusnya ya guys ya, dari IO ya guys. Lalu yang terbaru adalah dari pet ya guys ya, dari Magic Circle pet ya guys ya. Tapi damage meningkat ini itu akan meningkatkan daya serang itu dari hitungan persen ya guys ya. Jadi dia untuk PVP dan PvE guys. Makanya kenapa harus kalian wajib tingkatkan. Jadi damage meningkat ini untuk dia untuk PvE dan PvP ya guys ya. Jadi ini wajib untuk kalian tingkatkan ya guys ya. Jadi dalam hitungan misal ya guys ya, ini damage meningkat kalian 30% gitu. Serangannya kita kritikal, kita akan mendapatkan 35% dari tambahan kritikal itu ya guys ya. Lalu yang keempat adalah Red Vampire ya guys. Ini adalah lifesteal atau ya lebih mudah Red Vampire lah ya. Red Vampire ini rekomendasi harus punya guys. Kenapa? Jadi serangan kita besar ya guys ya. Kita kritikal, damage meningkat kita bagus. Tapi ada tapinya guys. DPS kelemahannya adalah dia tipis guys. Karena tipis itu kita harus memiliki Red Vampire guys. Kenapa Red Vampire Mas Jul? Bukannya Red Vampire itu kan tidak bisa bertahan. Nah ini guys, jadi misal heal kita habis ya saat bawa mech ya gitu. Heal kita habis, kita mau sekarat, kita serang, kita akan mendapatkan tambahan health point ya guys ya. Oke, gitu ya guys ya. Lalu yang kelima ya guys ya, lanjut. Ini yang kelima adalah Debuff Master ya guys ya. Debuff Master itu memberikan efek durasi debuff terhadap lawan ya. Jadi misal Mas Jul menggunakan SEO 5 Holy kan ada efek slow-nya ya. Efek slow itu kalau debuff Master itu tinggi maka efek slow-nya pun akan semakin lama gitu guys. Jadi menambah durasi guys gitu. Jadi kan kalau durasi lama pasti lebih bagus ya guys ya kan, begitu ya enggak guys? Durasi lama itu atau yang tahan kuat itu adalah yang bagus, betul kan guys ya, gitu dong. Jadi seperti yang Mas Jul bilang tadi ya guys ya, jadi debuff master itu sangat penting. Itu bisa dapatkan dari mana Mas Jul? Yang paling gampang dari pet ya. Pet itu, sistem pet sangat berguna itu guys. Oke, lanjut yang keenam adalah resist debuff ya guys. Dari namanya saja sudah resist debuff, pasti sudah kelihatan resisten. Resisten ini apa? Dia pasti untuk kebalikan dari debuff guys, resisten ya guys ya. Jadi mengurangi dampak debuff yang terhadap diri kita. Misalnya kita terkena Liko 6 detik, semakin tinggi resist debuff maka dari sekian persen akan berkurang guys waktunya guys. Ya lumayan lah ya, walaupun masih sangat kecil ya guys. Resist debuff itu dapat dari mana? Sementara dapat dari pet ya guys ya, gitu. Kalian makanya Mas Jul sarankan untuk yang DPS ambilnya Master Debuff dan resist debuff itu penting sekali ya guys ya untuk petnya ya atau Pokemonnya ya. Kalau Mas Jul sebut Pokemonnya ya guys ya. Oke, untuk yang ketujuh itu adalah One Heart guys, atau satu hati. Kenapa sih Mas Jul ambil One Heart? Bilang One Heart itu penting untuk DPS. One Heart itu jadi gini guys, jadi saat kita berparty atau kita bersama kawan kita, damage kita kan meningkat dengan sesuai dengan persenan guys. Jadi misal ya, One Heart kita 80%, jangan 80%, 10% lah ya. Damage kritikal kita atau damage kita 1000, kita hasilkan 1000 ya, kita akan meningkat 10% guys. Jadi 1100 gitu guys, misalnya gitu ya. Gampangannya begitu guys. Makanya One Heart juga penting guys. Jadi intinya status-status ini yang apa yang harus ditingkatkan ya guys ya. Jadi status-status yang perlu ditingkatkan ya guys. Jadi dalam DPS itu, jadi fokuskanlah status itu guys. Jadi
memang kelihatannya sepele ya karena kecil ya guys, tapi ini sangat akan berpengaruh bila status itu kalian buat dengan benar, kalian fokuskan, maka nanti akan terlihat dampaknya. Memang kalau masih dalam persenan kecil tidak terlalu berasa ya guys ya, tidak kelihatan. Apalagi dalam resist debuff maupun master debuff itu ya. Itu Mas Jul pribadi aja itu belum terlalu berasa ya guys ya. Gitu. Makanya Mas Jul tetap menggunakan skill aktifnya si kucing ya. Skill aktifnya si kucing itu seperti skillnya Lancer kanan ya. Jadi menghilangkan debuff ya, itu penting sekali itu sih guys. Gitu guys. Jadi untuk petnya Mas Jul menggunakan skillnya si kucing ya guys ya. Oke, lanjut untuk tank ya guys ya. Oke, kalau untuk tank sendiri itu pasti ini banyak lah ya yang sudah build tank ya guys ya. Jadi HP, defense itu wajib ya guys ya. Itu tanpa harus di Mas Jul sebutkan, pasti HP dan defense kalau untuk tank itu pasti sudah wajib guys. Jadi tidak mungkin orang yang akan membuat tank HP dan defense-nya itu rendah, sudah tidak mungkin guys. Jadi ya gitu ya guys ya. Jadi pasti HP dan defense itu pasti akan tinggi. Jadi sebelum kita masuk ke status intinya, dalam status luarnya itu pasti sudah health point dan defense itu sudah tinggi. Itu untuk yang ingin fokus ke tank ya guys ya. Lalu touch ya guys. Ini touch ini sebetulnya juga masuk dalam DPS ya guys. Tadi cuma Mas Jul lupa tidak membahasnya guys. Jadi touch ini dia adalah anti kritikal ya guys. Ini adalah status yang umum dan status paling dasar. Jadi kalau DPS tadi kan kritikal ya, kritikal status dasar harus ditingkatkan. Lalu touchnya juga ya guys ya. Jadi touch itu untuk tank dan DPS ya guys. Tadi Mas Jul lupa menyebutkan dalam DPS-nya. Jadi touch itu untuk DPS dan tank ya guys, harus ditingkatkan. Touch itu adalah anti kritikal. Jadi lawan kritikal. Kenapa DPS perlu touch? Jadi agar minimal serangan lawan tidak menembus mencapai kritikal kita guys. Yang DPS itu karena tipis guys gitu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah blok ya. Pasti semua user tank itu pasti akan meninggikan blok. Blok itu apa Mas? Blok adalah counter dari smash guys. Gitu. Lalu apa yang dimaksud dari counter dari smash? Oke, gini ya guys ya. Jadi yang dimaksud counter dari smash ini, jika blok kita lebih tinggi dari smash ya guys ya, blok kita lebih tinggi dari smash, maka ada kemungkinan ada kemungkinan ya guys. Jadi ini wajib blok kita harus tinggi dari smash ya guys ya. Ada kemungkinan kita akan dapat pengurangan damage itu hingga 50% guys. Jadi misal ya, serangan basic mencapai 100.000, tapi smashnya dia rendah. Alhasil ini ya, itu akan dikurangi 50% guys. Tapi ini dari basic attack ya guys, bukan skill ya. Jadi jangan salah. Jadi smash itu fungsinya untuk basic attack, skill berbeda ya guys ya. Jadi pahami basic dan skill guys. Jadi basic itu yang kita manual pukul itu ya guys ya. Ini misal damage pukulannya kok sampai 100.000, kalau bloknya kita lebih tinggi dari smashnya dia, maka akan berkurang hingga 50% ya guys ya. Oke, lanjut yang ketiga yang penting adalah red protect ya guys ya. Apa sih red protect ini? Protect adalah counter dari penetrasi ya guys ya. Jadi apa Mas Jul ini kok fungsinya kok protect harus lebih tinggi dari penetrasi untuk tank? Oke, red protect itu semakin tinggi ya guys ya, maka damage yang dihasilkan lawan melalui mengabaikan defense itu akan berkurang ya guys ya. Jadi bila protect kita lebih tinggi dari penetrasi lawan, red penetrasi lawan ya, itu maka damage yang mengabaikan defense itu akan berkurang guys. Maksudnya gimana Mas Jul? Red penetrasi itu adalah serangan yang mengabaikan defense guys ya, ada kemungkinan untuk mengabaikan defense. Makanya kenapa kalau penetrasi lawan itu tinggi, biasanya serangannya itu sering sakit guys, karena dia sering mengabaikan defense ya. Makanya ada counternya, yaitu adalah protect gitu guys. Protect itu untuk menangkal dari red penetrasi itu. Jadi red penetrasi itu adalah kemungkinan untuk serangan yang mengabaikan defense lawan, dan protect itu adalah untuk menangkalnya guys.
Jadi serangan lawan tidak akan bisa mengabaikan defense kita. Misalnya defense kita udah tinggi guys, 60.000, tapi penetrasinya tinggi sekali, 90% rate penetrasi. Ya pasti defense kita walaupun tinggi pasti akan tertembus guys. Karena apa? Ya karena dia memiliki status rate penetrasi yang mengabaikan defense kita guys. Gitu. Oke, lalu yang keempat adalah penurunan damage ya guys. Ini wajib bagi tank guys. Kenapa? Ini adalah status yang mengurangi serangan lawan dalam hitungan persen guys. Makanya kalau semakin tinggi maka serangan lawan juga akan semakin berkurang ya guys. Tapi ini dalam bentuk skill dan basic ya guys. Makanya ini wajib. Jadi tidak hanya basic tapi juga skill guys. Misalnya skillnya mencapai 1 juta serangannya ya, penurunan damage kita mencapai 100%. Wah ya pasti dia tidak akan bisa kritikal guys. Itu gitu penurunan damage. Jadi dari 1 juta turun ya guys ya. Gitu. Jadi misal touch-nya kita kritikalnya tinggi, dia touch-nya kita lebih rendah, kan masuk ya kritikalnya, tapi dengan penurunan damage akhirnya kritikal itu tidak jadi masuk guys. Gitu. Oke, yang kelima Red Vampire itu ya udah Mas jelaskan tadi ya, Red Vampire ya. Kenapa tank perlu Red Vampire? Tank itu kan sering mengandalkan basic ya guys, daripada skill itu sering mengandalkan basic. Makanya rata-rata tank pasti menggunakan gladiator atau warrior guys. Gitu. Karena menggunakan basic, jadi serang, nah, kan menambah heal. Jadi alhasil tebal guys gitu. Oke, lanjut yang keenam adalah Block Regen guys. Ini kenapa penting Block Regen Mas Jul? Oke, Mas Jul di sini jelaskan. Block Regen itu adalah status yang dimana dia akan aktif bila status block tertrigger guys. Bila status block tertrigger, maka Block Regen ini akan hidup atau akan menyala. Dan fungsinya dia akan mengembalikan HP yang hilang dari damage yang diterima guys. Tapi dalam hitungan persen ya guys ya. Jadi misal kita menerima damage 1000 ya guys ya. Syarat mengaktifkan blok apa? Smash lawan lebih rendah dari kita. Misal blok kita 100, smash lawan 60. Kan aktif ya blok kita. Lalu kita memiliki Block Regen. Oke, Block Regen juga akan aktif guys. Jadi serangan yang tadinya 1000 akan menjadi HP kita. Gitu guys. Makanya ini status yang penting untuk tank ya. Itu gitu guys, Block Regen. Ini status yang penting guys, gitu guys. Jadi serangannya masuk ya, masuk. Tapi blok kita hidup. Karena smashnya sana lemah. Akhirnya serangan itu dalam hitungan persen Block Regen akan menjadi heal kita guys. Begitu guys. Jadi ya itulah ya, status itu harus dikombinasi begitu ya guys ya. Jadi makanya Mas Jul kenapa bilang status itu sangatlah penting ya guys. Jadi jangan hanya asal up gitu ya guys ya. Memang ya ada yang bilang ya kayak seperti kemarin ya, bilang Mas Jul misalnya abal-abal lalu banyak bicara ya Mas Jul ya minta maaf ya guys bila dalam penyampaian konten Mas Jul ada yang keliru atau bagaimana ya guys ya. Jadi Mas Jul juga masih sama-sama belajar ya guys, gitu guys. Jadi kalau misalnya Mas Jul ada salah dalam penyampaian ya bisa kalian revisi lah ya guys ya. Komen Mas Jul, ini Mas Jul keliru dalam ini ya, silakan nggak apa-apa. Kita saling berdiskusi guys. Ya oke guys, jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 5.000 subscriber ya guys ya. 10.000 subscriber guys, jangan 5.000, tapi kita push sampai 10.000 subscriber ya guys ya. Bila ada yang tanyakan silakan komen atau inbox Mas Jul saja ya guys ya. Oke, see you next time guys. Bye bye.